Hai teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya Hamzah di channel Ceritanya Hamzah. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat absen online menggunakan Google Form dengan rekapan otomatis, sehingga kita tidak perlu lagi repot-repot merekap secara manual absen yang sudah diinput menggunakan Google Form. Dengan sendirinya Google Form akan merekap secara otomatis dan memisahkan kelas demi kelas kehadiran siswa tersebut, sehingga kita nantinya tinggal mencetak rekapan. Seperti apa caranya? Penasaran? Yuk kita tonton video berikut ini yang akan saya bagi dalam beberapa bagian. Yuk kita langsung saja ke komputer. Pertama-tama, sahabat-sahabatku, silahkan login dulu menggunakan akunnya. Di sini saya sudah login menggunakan akun belajar. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke Google Drive. Kita akan membuat sebuah folder di sini. Di dalam Google Drive ini kita akan membuat sebuah folder baru. Kita namakan foldernya misalnya sebuah folder di sini ya. Jadi kita klik tambah baru, kemudian folder. Setelah itu kita berikan nama absen online. Kemudian klik buat. Setelah itu kita double klik absen online. Kemudian kita klik tambah. Kemudian kita pilih Google Formulir kosong. Nanti akan terbuka Google Form kosong. Sekarang kita berikan judulnya di sini, absen online siswa. Sini bisa kita berikan deskripsi form absen online siswa. Nah, selanjutnya kita bisa berikan di sini yang pertama adalah tanggal, agar kita nanti bisa memfilter berdasarkan tanggal absen. Selanjutnya kita required atau wajib isi. Selanjutnya setelah input tanggal, Bapak Ibu sekalian bisa menginput atau menambahkan lagi pertanyaan. Ya, pertanyaan di sini misalnya nama guru misalnya. Kemudian ini saya ambil misalnya drop down. Opsi pertama misalnya gurunya adalah Hamzah. Oke, kalau mau ditambah ya silahkan ditambahkan. Setelah itu kita klik lagi tambah. Nah, di sini kita pilih kelas dulu, misalnya kelas berapa ya. Kemudian saya gunakan di sini adalah drop down agar nanti tidak muncul semua kelas, tapi nanti tinggal dipilih kelasnya. Di sini pilihan pertama kelas 7. Pilihan kedua adalah kelas 8. Pilihan ketiga adalah kelas 9. Ya, ini kita required juga wajib. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tambah dulu bagian tertentu. Jadi nanti ketika kita memilih kelas 7, maka siswa kelas 7 saja yang terbuka datanya. Kelas 8 dan kelas 9 tidak terbuka. Nah, caranya kita break atau tambahkan bagian. Ini kan bagian pertama ya, identitas, ada tanggal, nama guru dan kelas. Kita berikan bagian kedua. Nah, di sini kita isi misalnya adalah siswa kelas 7. Kita kasih deskripsi boleh. Nama siswa kelas 7. Kemudian tambahkan sebuah pertanyaan.
dengan cara klik ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu kita pilih di sini kisi pilihan ganda. Nah, kita isi di sini, pertanyaannya adalah kelas 7. Nah, di kolom baris kita isikan nama-nama siswa kelas 7. Misalnya di sini saya punya data-data nama siswa di sini. Nah, di sini saya ada nama siswa. Tapi di kolom sini nanti saya akan mengisi nama siswa di sini yang disertai dengan nomor urutnya. Jadi di sini saya berikan dulu rumus sama dengan nomor urut, kemudian dan, petik, titik, petik 2 kali, titik, kemudian dan, nama siswa, baru enter. Setelah itu copy, ya, paste, enter. Semua siswa sudah berubah. Setiap nama punya nomor sendiri di depan. Setelah itu kita copy dulu, baru paste di kolom baris ini. Klik paste. Nah, siswa sudah masuk. Selanjutnya di bagian kolom di sini kita isikan, situ adalah hadir sakit, kemudian izin, kemudian alpha. Nah, 4 ya, 4 kategori. Setelah itu Bapak Ibu sekalian silahkan diklik required atau jawabannya wajib. Nah, selanjutnya kita bikin lagi pertanyaan berikutnya. Misalnya absen ini saya ingin mengisi juga sekalian dengan jurnal mengajar ya. Nah, siswa kelas 7 ketika kita sudah mengabsen, selanjutnya saya akan isi jurnalnya. Jadi caranya masih di bagian yang sama, bagian 2. Saya klik lagi tambah pertanyaan. Nah, di sini misalnya saya tuliskan materi ya, materi atau KD. Nah, misalnya di sini saya pakai jawaban singkat. Kemudian saya wajibkan juga boleh. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita lanjut lagi ke kelas 8. Nah, untuk di kelas 8 kita buat bagian berikutnya lagi, yaitu bagian ketiga. Nah, kita kasih lagi judul kelas siswa kelas 8 ya, siswa kelas 8. Nah, sama mungkin seperti ini, nama siswa kelas 8. Setelah itu kita tambahkan sebuah pertanyaan. Di sini kelas 8. Setelah itu kita copy siswanya ini, kita buat seperti ini tadi. Kita hapus dulu yang ini. Setelah itu kita buat rumusnya sama dengan nomor dan titik dan nama siswanya. Setelah itu enter, kemudian copy ke bawah ya. Ini kita sudah dapatkan. Setelah itu kita blok, kemudian copy nama-nama siswa. Setelah itu kita pastekan. Jangan lupa sebelum dipaste pilihan kisi pilihan ganda. Setelah itu paste di bagian baris. Nah, kemudian di bagian kolomnya kita kasih di sini hadir, kemudian sakit, izin alpha. Nah, begitu seterusnya sampai di kelas 9 ya. Ini kita tambahkan lagi pertanyaan materi atau KD. Setelah itu bikin lagi bagian keempat.
kita tambah saja keterangannya sini materi atau KD kelas 9 ya, supaya nanti membedakan yang ini materi atau KD kelas 8, ini materi atau KD kelas 7 itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku, di sini kita sudah memiliki 4 bagian ya. Nah, sekarang kita akan atur, atau kita bisa lihat dulu misalnya di sini seperti apa tampilannya. Misalnya saya rubah tanggal 15 mengabsen, kemudian gurunya Hamzah. Nah, kita coba cek kelas 7 apakah betul tampil siswa kelas 7. Klik berikutnya. Ya, sekarang siswa kelas 7 yang tampil ya. Oke, selanjutnya coba kita back. Kita coba pilih kelas 8. Next. Iya. Ah, ini masih kelas 7 ya. Kita back ya. Karena di sini kita belum mengatur. Ya, sekarang kita atur dulu agar ketika dipilih kelas 7-nya maka hanya siswa kelas 7 yang tampil. Oke, caranya silahkan diklik dulu bagian pertanyaan kelas, kemudian klik titik 3, kemudian pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Setelah itu, pada bagian kelas 7, lanjutkan ke bagian berikut, lanjutkan ke bagian kedua. Setelah itu, kelas 8 lanjutkan ke bagian kelas 8. Kelas 9 lanjutkan ke bagian kelas 9. Nah, selanjutnya kita coba cek apakah betul setelah kita mengklik kelas 7 maka dia ke kelas siswa kelas 7 dan seterusnya. Kita coba cek dulu. Kita isi dulu karena ini required, wajib diisi. Kita pilih coba kelas 7. Kemudian kita klik berikutnya. Ya, ini muncul kelas 7. Nah, kita coba back. Kemudian kita pilih kelas 8. Setelah itu kita klik berikutnya. Nah, ini yang muncul adalah kelas 8 ya. Kelas 7-nya tidak muncul. Kita coba klik lagi berikutnya. Nah, ini tidak bisa berikutnya karena tidak diisi di sini ya. Coba kita cek ke berikutnya. Ini harus diisi. Kita cek dulu apakah yang muncul. Jadi ya, kita cek. Oke, masih muncul kelas 9. Oke. Nah, jadi kita kembali. Tadi kita coba cek lagi kelas 7. Nah, yang muncul kelas 7. Kalau kita pilih kelas 9, maka kelas 78-nya nanti terlewati, tidak muncul. Oke. Nah, sekarang kita kembali. Nah, di sini kita ada satu masalah lagi. Ketika misalnya kita sudah memilih kelas 7, maka harusnya dia sudah langsung klik tombol kirim atau submit. Tapi kenyataannya di sini masih muncul, misalnya di sini ya. Di sini kelas 8. Ya. Betul langsung muncul kelas 8, tapi di sini masih muncul berikutnya untuk diarahkan ke kelas 9. Seharusnya di sini sudah muncul tombol kirim. Nah, bagaimana caranya mengatasi itu? Kita kembali lagi ke formulirnya. Nah, caranya masing-masing kelas di bagian akhir bagian di sini ya. Di sini kita arahkan ke kirim formulir. Setelan bagian 2. Kemudian setelan bagian 3-nya di sini kita juga arahkan ke kirim formulir. Kelas 9 ini kan sudah langsung menuju ke tombol kirim ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengatur setelan bagiannya.
Nah, sekarang kita coba cek kembali apakah bisa langsung mengirim ketika kita memilih kelas 7 tanpa harus menuju ke kelas 8 dan 9. Kita pastikan di sini pratinjau. Nah, sekarang kita coba tes dengan mengisi biodata. Kita pilih guru, kita coba langsung ke kelas 8. Setelah itu klik tombol berikutnya. Nah, di sini akan masuk dan di sini langsung ada tombol kirim ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku. Nah, ini kita jadi tidak perlu lagi menuju ke kelas 7. Coba kita tes dengan kelas 7 ya. Kelas 7 kita langsung klik berikutnya, maka langsung menuju ke tombol kirim setelah diisi. Begitu juga untuk kelas 9. Kita pilih, langsung menuju ke tombol kirim bagian akhirnya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita mengklik menu jawaban di sini. Kemudian kita klik spreadsheet. Ya. Oh ya, kita belum buat judulnya di sini, absen online siswa. Oke, kita klik spreadsheetnya. Nanti akan terisi sendiri ya. Judulnya buat spreadsheet baru. Kemudian klik buat. Oke. Spreadsheet sudah terbuka seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat di sini ada spreadsheet. Nah, selanjutnya kita akan membuat nanti di sini kita rubah dulu nama sheetnya ini respon ya. Nanti kita akan buat di spreadsheetnya ini rekapannya secara otomatis berdasarkan kelas ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk cara membuat rekapannya kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Jadi untuk hari ini saya cukupkan dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.